Shalom Aleihim. Shalom Aleihim. Aleihim Shalom. Mirip-mirip ya saudara, yang biasa saudara dengar. Saudara-saudara, sebelum firman Tuhan disampaikan, saya persilakan multimedia untuk menayangkan tayangan video klip yang pendek tetapi bermakna yang cukup dalam. Silakan. Menjual gula merah yang dibuat istrinya ke kota. Istrinya selalu membuat gula merah dengan bentuk bulat dan beratnya 1 kilogram. Dia selalu menjual gula merah itu ke salah satu toko, dan di toko itu pula ia membeli kebutuhan harian mereka untuk sekedar makan. Suatu ketika pemilik toko itu curiga dengan berat gula merah itu dan dia pun menimbangnya. Ternyata beratnya tidak sampai 1 kilogram, hanya 900 gram. Tangannya gemetar, dadanya terasa seperti ingin meledak. Dalam hatinya kemudian terucap, jadi selama ini ternyata dia membohongiku. Berapa banyak kerugian yang telah aku alami. Hari itu pula lelaki miskin itu didatanginya dengan membawa gula merahnya. Kamu telah menipu saya, kata pemilik toko itu. Kamu bilang gula merah ini 1 kilogram, ternyata hanya 900 gram saja. Lelaki miskin itu menundukkan kepalanya, lalu kemudian berkata, kami orang miskin, kami tidak punya timbangan di rumah. Kami membeli beras di toko Bapak seberat 1 kilogram, dan itu pula lah yang kami jadikan timbangan untuk menimbang berat gula merah yang kami buat. Teman-teman, kita kadangkala dan acap kali menilai orang lain salah, tapi kadang kita tidak sadar jika kesalahan itu justru bersumber dari diri kita. Saudara-saudara, video ini saya dapat dari WA Group, dan setelah saya mendapatkannya itu saya pikir ini bagus sebagai bahan untuk renungan firman Tuhan. Sekian lama saya cari, karena saya punya WA Group banyak sekali, hilang jejak. Mau cari satu-satu pasti dapat, tetapi kemudian muncul di WA Group Diaken. Saya lihat ini sudah ini yang saya cari. Saudara-saudara, apa yang kita tangkap dari video tadi? Pedagang itu merasa dia ditipu. Pedagang itu merasa dia ditipu. Dia menghakimi. Dia menghakimi melalui perkataannya. Judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah, atau malam ini adalah, menghakimi. Menghakimi sekaligus itu mengeluarkan perkataan. Perkataan inilah yang si penjual beras ini maksudkan untuk menemplak kepada penjual gula merah tersebut. Tapi apa mau dikata? Seperti memukul air di dulang, terpercik muka sendiri. Kalau saudara mengambil air di dulang atau belanga, kemudian saudara pukul begini dengan keras, terpercik muka sendiri. Artinya ini apa yang dia katakan itu berbalik memukul dia. Saudara-saudara, firman Tuhan ini berjudul menghakimi. Menghakimi berarti berbicara perkataan yang ditujukan kepada si penjual gula merah itu. Tetapi apa daya, kita lihat perkataan merupakan perkataan negatif yang ditayangkan atau yang disampaikan kepada penjual gula merah itu berbalik. Tahukah kita bahwa kita juga mungkin sering berbuat hal yang demikian? Kita mengeluarkan kata-kata, mungkin multimedia bisa tayangkannya. Kita mengeluarkan kata-kata yang kita keluarkan itu dengan maksud menghakimi orang, tetapi kita yang terhakimi. Kita tidak sadar dalam perilaku kita sehari-hari, kita sudah timbul pikiran-pikiran yang jelek. Pikiran-pikiran yang jelek, kemudian keluarlah perkataan tadi. Kita tahu ada
skema di atas, pikiran, perkataan, perilaku, kebiasaan, nilai, dan takdir. Semua berawal dari pikiran. Ini ringkasan dari satu tulisan dari Mahatma Gandhi yang mengatakan bahwa kita harus menjaga pikiran kita. Kalau kita tidak jaga dengan baik, keluar dari mulut kita merupakan perkataan. Perkataan inilah yang diucapkan oleh penjual beras tadi. Kalau perkataan ini kita tidak kelola dengan baik, ini bisa menjadi perilaku. Perilaku ini kita tidak bisa kendalikan dengan baik, ini menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini kita tidak kelola dengan baik, kita tidak bisa manage, kita tidak bisa kendalikan, ini menjadi nilai. Dan nilai ini jika kita tidak kendalikan dengan baik, ini menjadi destiny atau nasib atau takdir kita. Bagaimana? Ini memang ada 6 poin penting. Poin pertama terkait dengan pikiran, sudah pernah saya sampaikan dalam renungan firman Tuhan mungkin 3 minggu yang lalu. Tetapi terkait dengan perkataan hari ini yang saya sampaikan terkait dengan menghakimi. Menghakimi itu mengeluarkan perkataan yang menusuk. Tahukah kita dia coba menusuk, kita coba menusuk, penjual beras itu mau menusuk, penjual gula merah itu sama dengan kita mau menusuk orang lain, apakah sesama sidang jemaat atau mungkin di luar tempat kita bekerja, dari pikiran kita tahu-tahu berbalik kepada kita. Saudara-saudara, perkataan yang kita tidak kendalikan bisa melukai sesama jemaat, bisa melukai sesama pelayan Tuhan, bisa melukai keluarga dekat kita, bahkan melukai istri dan anak kita atau suami kita, orang tua kita. Sebab yang saling melukai itu bukan orang jauh sana di benua Amerika, tapi yang saling melukai itu biasa sesama hamba Tuhan, keluarga dekat, famili, sesama pelayan Tuhan. Saya terus terang saudara, saya sering dengar YouTube, ada khotbah-khotbah di situ. Ada yang bagus, tapi ada yang saya kira kurang baik. Kenapa saya katakan kurang baik? Sesama hamba Tuhan saling melukai. Sesama tubuh Kristus saling mencederai. Apakah itu mempermuliakan nama Tuhan? Apakah membuat orang tertarik mengikut Kristus? Apakah itu mempermuliakan Kristus? Atau sebaliknya? Mungkin ada orang sudah tertarik dengan ajaran Kristus. Dia mau masuk ke gereja, mau terima Kristus. Tapi dia lihat sesama hamba Tuhan saling melukai. Dia pikir, wah mereka juga sendiri bingung. Saling menghakimi. Mendingan tidak usah jadi Kristus. Tidak usah jadi Kristus. Tidak usah menjadi pengikut Kristus. Mahatma Gandhi yang menulis yang saya katakan tadi ini pikiran, perkataan, perilaku dan seterusnya pernah tertarik dengan ajaran Kristus. Tetapi karena dia melihat perilaku orang-orang Kristen yang dalam hal ini pengikut Kristus, dia tidak jadi. Bukankah itu menjadi batu sandungan? Bukankah itu mempermalukan nama Tuhan? Apakah Mahatma Gandhi diterima oleh Tuhan? Apakah dia masuk surga? Kita tahu Tuhan Yesus berkata tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi tidak ada jalan lain saudara-saudara. Banyak anak-anak muda di sini, pemuda dan pemudi, remaja. Saudara mungkin terbujuk rayu oleh rayuan pemuda gagah, gagah perkasa atau Dara yang sangat cantik jelita. Kegagahan, keperkasaan, kecantikan, kemolekan tubuh itu sementara saudara-saudara. Tidak ada orang yang gagah berumur 70 tahun sama gagahnya dia berumur 20 tahun. Tidak ada. Perempuan juga demikian, cantik jelita waktu umur 20 tahun, tunggu nanti 70 tahun lihat. Saya sering lihat di
WA Group ada yang yang ditayangkan artis-artis, aktor-aktor yang ganteng ketika dia masih muda dan ketika dia sudah umur 70 tahun, 80, semua tinggal kenangan saudara-saudara. Artinya tidak ada yang kekal. Yang kekal itu hanyalah keselamatan di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, kalau kita lihat yang tadi yang sempat ditayangkan, si penjual beras ini dia sudah merasa benar sendiri dan berburuk sangka kepada orang lain. Dia rasa dia benar, dia sangka dia ditipu. Wah, saya ditipu, saya benar ini. Dia berburuk sangka kepada penjual gula merah tadi. Dan dia mendapat jawaban yang seadanya dari penjual gula merah tadi. Ukuran yang dipakai diukurkan kepada dirinya sendiri. Itu yang saya katakan memukul air di dulang terpercik muka sendiri. Dia kira dia sudah bisa menghakimi penjual gula merah itu nanti gemetar ketakutan minta maaf. Padahal berbalik memukul dirinya sendiri. Seperti bumerang senjata makan tuan. Kemudian pedagang tersebut tak menyangka bahwa beras yang kurang beratnya itu dipakaikan juga untuknya, untuk mengukurnya. Jadi ini namanya hukum tabur tuai. Banyak dari kita mungkin kalau coba kita introspeksi diri kita sendiri, waduh, saya ini berbalik terpukul saya sendiri juga. Bisa terjadi yang demikian saudara-saudara. Kemudian pedagang ini telah banyak merugikan. Pedagang beras ini telah banyak merugikan orang. Karena dia jual beras dengan 900 gram, kurang 100 gram. Dia pikir kalau dia dirugikan, padahal dia tidak sadar bahwa begitu banyak orang yang membeli beras kepadanya dengan timbangan yang salah. Saudara-saudara, menarik kalau kita menjual barang ini kualitas 1 atau kualitas 2. Kalau kita bilang ini bagus, ini kualitas 1, nomor 1. Padahal kita menjual kualitas nomor 2. Bukankah itu sudah menipu? Bukankah itu sudah menipu? Kita menjual barang, kita timbang, kita kurangi beratnya. Saya ingat saya dengan papi saya pernah jual barang-barang campuran di pasar. Itu kita timbang baik-baik, kita timbang dengan baik. Kalau kita nakal, kita bisa kan kurangi. Kemudian nanti ditimbang kita untung kan, dapat untung. Tapi apa benar di hadapan Tuhan? Kita untung, memang dapat untung. Tapi uang yang kita dapat itu yang merupakan uang hasil tipuan itu nanti menjadi senjata makan tuan yang akan membuat kita mungkin rugi, jatuh sakit, keluar ini, keluar itu, pengeluaran akhirnya bukan untung tapi buntung. Saudara-saudara, sifat manusia ini biasanya kalau dia merugikan orang lain itu tidak masalah. Tetapi kalau dia dirugikan, dia langsung sadar dan langsung bereaksi. Pedagang beras tersebut, dia bereaksi, sadar dan bereaksi, marah. Kita tidak tahu bahwa sumber masalah itu sebenarnya kita sendiri. Sumber masalah itu sebenarnya adalah si pedagang beras tersebut. Dia kira penjual gula merah itu yang bermasalah, padahal dirinya yang bermasalah. Kita coba introspeksi diri kita. Apakah dalam pergaulan kita sehari-hari, dalam pelayanan, apakah kita tidak menjadi troublemaker, pembuat persoalan, pembuat masalah? Kita mungkin bisa menjadi pembuat masalah. Saya harus selalu introspeksi diri saya. Bukan berarti saya sempurna 100%. Tetap manusia biasa lengkap dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya. Tidak ada orang yang sempurna. Itulah firman Tuhan gunanya untuk mengkoreksi kita.
Gereja ini seperti bengkel. Kalau saudara masuk ke bengkel, saudara lihat ada mobil yang di oversize, ada yang penyok habis tabrakan, ada yang mungkin rangkanya dikeluarkan, ada yang lagi dicat, di diko. Itulah perbaikan yang diperlukan. Gereja itu untuk sebagai tempat membangun rohani, memperbaiki hati yang luka, mengobati hati yang luka, sekaligus memperbaiki perilaku-perilaku yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itulah gunanya firman Tuhan. Kami menyampaikan firman Tuhan, sebelum kami menyampaikan, kami juga harus mengkoreksi diri kita, diri kami. Apakah benar yang kami sampaikan ini? Sebab kalau salah, tidak satu kata dengan perbuatan, orang-orang di luar sana mungkin sidang jemaat bilang, ini pendeta ini pengkhotbah cuma ngomong doang ini, cuma jago bersandiwara, di luar dia macam-macam, di dalam gereja dia satu macam. Bisa saudara-saudara begitu. Jadi sangat berbahaya kita menyampaikan firman Tuhan yang tidak sejalan dengan apa yang kita lakukan. Karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, membedah ke sana, membedah juga ke diri kita. Saudara-saudara, kalau saudara pergi ke showroom, saudara lihat mobil yang indah, bagus. Kalau ada lecet sedikit, saudara bilang, wah saya tidak mau ini, saya mau yang begini, yang begini. Selalu kita cari yang baik kan? Nah, gereja bukan showroom, tapi gereja seperti bengkel, tempat membenahi, membangun iman, memperbaiki apa yang rusak, apa yang luka, dan lain sebagainya. Kalau kita baca di dalam Matius 7 ayat yang kedua, Matius 7 ayat yang kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tepat seperti penjual beras tadi yang begitu emosi dan marah. Tetapi bukan juga cuma penjual beras tadi, tetapi untuk saya dan untuk saudara-saudara sekalian. Kita harus ingat, firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita ukuran yang kita pakai itu diukurkan kepada kita. Kita menghakimi, itu juga kita akan dihakimi. Kalau saudara-saudara memperhatikan di dalam Amsal 12 ayat yang ke-18, tertulis di situ, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ini salah satu kuasa dan dampak dari perkataan. Di situ ada tertulis hamba Tuhan dalam 3 tanda tanya. Hamba Tuhan bukan cuma pendeta, saudara-saudara. Kita semua hamba Tuhan. Karena di luar hamba Tuhan ada hamba iblis. Siapa yang mau disebut hamba iblis di sini? Pasti tidak ada yang mau. Saya ingat saudara-saudara, satu ketika dalam satu pertemuan, kira-kira itu tahun-tahun 2000-an. Ketika gereja Tuhan banyak mengalami persekusi, aniaya, teror. Dan ada seorang anggota DPR yang sudah almarhum dari satu partai politik mengatakan dalam pertemuan itu, karena ada rekannya yang dari pusat datang akan memberikan semacam keterangan termasuk informasi-informasi yang tergolong rahasia katanya. Jadi dia bilang yang boleh berada di ruangan ini adalah hamba Tuhan. Selain hamba Tuhan harus keluar. Saya kan kebetulan diutus dari gereja juga. Saya pikir saya bukan pendeta, dia maksudkan pendeta. Saya ini cuma diaken. Jadi ada orang saling lihat, kita saling lihat loh. Kalau begitu mesti angkat kaki karena ada informasi rahasia katanya. Saya bilang, Pak, saya yang ngomong.
Yang saya tahu itu di Alkitab cuma ada dua hamba. Hamba Tuhan dan hamba iblis. Saya tidak mau disebut hamba iblis. Itu rupanya memukul dia seperti mungkin kalau petinju kena uppercut hook, ulu hatinya kena uppercut, langsung dia kaget. Tidak lagi ngomong dan kami semua boleh dengar. Setelah saya dengar, wah bukan informasi rahasia banyak yang saya sudah tahu, biasa-biasa saja. Tapi yang saya tangkap di sini itu perkataan hamba Tuhannya. Karena itu saya tertarik memasukkan di sini hamba Tuhan. Apakah kita sebagai hamba Tuhan pernah menjadi orang yang lancang mulut sehingga seperti dikatakan firman Tuhan seperti tikaman pedang kepada sesama hamba Tuhan atau sesama umat Tuhan, sesama jemaat, sesama seiman atau mungkin tidak seiman dengan kita? Dikatakan tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saudara-saudara, lidah orang bijak seorang hamba Tuhan, dia bisa mendatangkan kesembuhan rohani. Orang-orang yang tersakiti, yang mengalami luka batin. Dengan kata-kata pembangunan, kata-kata yang penghiburan, membangun kekuatan, membangun iman. Dia itu keluar dari konseling, dia biasanya rasanya plong. Dia bebas, dia rasa bebannya yang begitu berat terlepas. Suatu ketika sudah lama juga puluhan tahun, ketika saya mengambil S2 di Bandung, di ITB, saya pernah merasakan ini. Karena orang itu kalau mau ujian baik dari disertasi, tesis ataupun S1 dengan skripsi, itu ada namanya seminar proposal. Kemudian seminar hasil. Sesudah bagus seminar hasilnya, disetujui, dia naik ke ujian akhir. Nah, ketika saya mau masuk ke seminar hasil, saya merasa tidak nyaman. Rasanya saya sudah buat baik-baik, tetapi ada rasa dalam hati, nanti begini, nanti begitu. Ketika saya ibadah di gereja waktu itu masih bernama Betani di Jalan Aceh di Gedung Manggala Siliwangi di Bandung. Oleh pendeta dikatakan bahwa siapa yang habis ibadah ini mau didoakan khusus, harap tinggal di tempat. Jadi saya tinggal, saya didoakan khusus, ditanya apa masalahnya, apa keperluannya. Saya ceritakan begini, didoakan secara khusus. Jadi saya ceritakan dan didoakan. Habis dari situ saya memang merasa plong. Dan di rumah saya berdoa supaya Tuhan kasih ketenangan dalam saya. Saya berdoa cukup lama supaya saya menjadi lega dan semuanya bisa berjalan dengan mulus. Bukan berarti penelitian yang saya lakukan ini tidak baik, dengan abal-abal tidak, sudah dilakukan, tapi tetap ada perasaan. Mungkin yang kuliah tahu kan begitu. Saya juga sempat menjadi dosen, saya tahu kurang lebih begitu mahasiswa. Jadi artinya kita punya hati, kita ada curahan hati, kita keluarkan menjadi plong. Inilah yang dikatakan tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kesembuhan bukan cuma fisik, tetapi psikis, rohani juga. Kemudian di dalam Amsal 15 ayat yang keempat. Amsal 15 ayat yang keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Di sini juga ada tanda tanya, hamba Tuhan artinya bukan cuma pendeta-pendeta, tetapi semua pengikut Kristus itu disebut hamba Tuhan atau hamba Kristus. Pernahkah kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang curang sehingga melukai hati sesama? Lidah yang lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah yang curang melukai hati. Pernahkah kita melakukannya? Kita introspeksi diri kita masing-masing. Karena pengalaman hidup, perjalanan hidup yang cukup lama, tentunya banyak pernak-pernik yang pernah terjadi, yang pernah kita lakukan. Itulah gunanya kita dengar firman Tuhan. Dalam Yakobus 3 ayat yang ke-6.
Yakobus 3 ayat yang ke-6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Wah, luar biasa. Lidah tidak bertulang. Ya, saudara-saudara pernah dengar kata-kata memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, dan seterusnya. Ada lagunya saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, lidah ini memang harus dikendalikan. Tetapi itu kembali ke pikiran di awal tayangan yang ada gambar panah itu. Dari pikiran yang tidak terkendalikan dan masuk ke perkataan. Perkataanlah inilah tema firman Tuhan saat ini. Yaitu yang saya ambil tema menghakimi yang berujung pada perkataan. Kalau kita tidak kendalikan dengan baik, berbahaya. Pertengkaran bisa terjadi, perkelahian bahkan pembunuhan dari perkataan. Zaman Jepang almarhum bapak saya bilang, kalau kita tidak hati-hati ngomong, karena mulut badan binasa. Kita harus hati-hati. Semua dari kita harus waspada. Dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekarang buahnya itu buah yang manis atau buah yang kecut atau buah yang asam. Tergantung siapa sang penggema itu. Berarti siapa kita? Siapa kita yang menggemakannya? Apakah itu berbahaya atau tidak? Bisa berbahaya bagi diri sendiri, bisa juga berbahaya bagi orang lain. Ada seorang tokoh yang namanya Nelson Mandela. Mungkin ya, Nelson Mandela. Dia dipenjara 27 tahun dan jadi presiden 1994. Dia luar biasanya ini, orang-orang yang mengsalimi dia, menganiaya dia, dia tidak balas. Padahal dia sudah punya kekuasaan. Nelson Mandela ini seorang tokoh dari Afrika Selatan. Dia melawan namanya politik apartheid. Politik apartheid itu adalah politik ras. Jadi orang kulit putih menganggap dirinya lebih tinggi dari kulit hitam. Dia kan dari sini kita lihat kulit hitam. Dia melawan itu dan dia ditangkap, dipenjarakan. Tetapi luar biasa. Ada perkataannya. Ada kata-katanya di sini. Bukan kebiasaan saya untuk berkata-kata sembarangan. Yang berikut, dalam penjara dia diajar untuk menggunakan kesunyian dalam kesendiriannya guna memahami betapa berbahayanya perkataan terhadap mati dan hidupnya. Dia sadar ada orang tempat ramai tapi dia merasa sunyi sendiri. Ada yang begitu. Ada juga orang yang nanti merasa sunyi kalau dia sendiri. Ini dia memang sendiri dalam sel isolasi, dia sendiri. Dia merasa sunyi, tetapi dia belajar di dalam kesendiriannya guna memahami betapa berbahayanya perkataan terhadap mati dan hidupnya. Kita harus hati-hati saudara-saudara. Memang dalam bercanda, dalam pergaulan sehari-hari, saya ingat masih kanak-kanak kita bercanda main-main, tahu-tahu berkelahi. Karena ada ketersinggungan. Kalau mungkin sudah lebih dewasa mungkin tidak berkelahi tapi paling sudah marah. Jadi kita harus hati-hati saudara-saudara. Dalam sidang jemaat, dalam pelayanan, di dalam suatu organisasi formal atau non formal, organisasi gereja, kita harus hati-hati. Karena terlalu banyak ucapan pasti ada kesalahan. Terlalu banyak ngomong bersendagurau bisa ada orang yang tersinggung. Nah, dan kalau sudah tersinggung biasanya itu berdampak pada
pelayanan. Ada yang sudah bilang, saya tidak mau lihat lagi mukanya dia. Kalau saya lihat dia lebih baik saya tidak masuk gereja. Ada yang begitu saudara-saudara. Apakah mempermuliakan nama Tuhan atau kita menjadi batu sandungan? Kita jadi batu sandungan pasti saudara-saudara. Jadi artinya kita harus hati-hati. Itu kembali dari pengelolaan pikiran. Saudara-saudara, pikiran-pikiran negatif itu tidak bisa kita hindari muncul dalam benak kita. Sulit sekali. Dia datang silih berganti. Datang silih berganti. Tergantung kita bagaimana pikiran negatifnya itu kita gantikan dengan positif. Pikiran-pikiran negatif itu kalau muncul kita tengking dalam nama Yesus. Memang mudah diucapkan saudara-saudara. Saya juga gampang mengatakan. Tapi kadang kita terbawa. Tetapi bagaimanapun kita harus mengendalikan. Mengendalikan itu. Kalau bisa dieliminir sampai nol. Agar supaya pikiran-pikiran yang positif yang ada di dalam hati kita. Memang mudah diucapkan, tetapi untuk dilakoni perlu perjuangan. Kapan selesainya perjuangan itu? Sampai kita mempunyai gelar almarhum atau almarhumah. Itu saja. Tetap selalu muncul, selalu muncul. Saudara kira pendeta-pendeta besar yang terkenal itu tidak ada problema hidupnya? Oh dia khotbah di mana-mana. Oh dia tidak ada cacat celanya, bersih rumah tangganya, aman dan damai, sejahtera. Tidak saudara-saudara, ada tetap kerikil-kerikil kecil. Itulah hidup, itulah pernak-pernik kehidupan. Coba kita baca di dalam Efesus 4 ayat 28. Efesus 4 ayat yang ke-28. Coba ditayangkan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini berbicara tentang perkataan yang sia-sia. Jadi saudara-saudara, perkataan yang sia-sia ini besar sekali artinya, besar sekali dampaknya. Makanya firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka mendengar yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Perkataan kotor saudara-saudara dalam pergaulan kita. Apalagi kalau di dunia di luar sana. Mungkin di pasar-pasar, di kampus, di sekolah. Wah, kebun binatang keluar dan juga kata-kata makian yang tidak baik itu keluar. Dan mungkin kita pelakunya. Saya akui, saya pernah menjadi pelakunya. Tetapi itu dulu. Inilah gunanya firman Tuhan. Selalu mengajar kita, membentuk kita dari hari ke hari supaya lebih baik dan lebih baik. Rasul Paulus berkata, dia mengabarkan Injil tetapi dia harus juga selalu melatih dirinya supaya menjadi sempurna. Jangan sampai sesudah dia mengabarkan Injil dia takut nanti dia sendiri ditolak. Jadi artinya orang sekelas Rasul Paulus saja selalu mengoreksi dirinya. Benarkah aku ini? Sudah tepatkah aku berjalan di jalan ini? Di jalan Tuhan atau sudah mulai melenceng? Bayangkan Rasul Paulus yang berkata begitu. Apalah artinya kita ini? Kita juga harus begitu. Mengoreksi diri kita masing-masing. Mengintrospeksi diri kita sendiri-sendiri. Saudara-saudara di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi kalau mau melihat hari baik, jaga lidah terhadap yang jahat, bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Menipu ini kan banyak kelasnya.
Bibir, lidah terhadap yang jahat banyak variasinya, macamnya. Kita sendiri saja mengintrospeksi diri kita. Karena bagaimanapun ada selalu nurani, hati nurani kita itu berkata-kata, salah kamu ini, salah. Tapi yang sering kita melanggar, bukankah ada hati nurani itu yang sering berkata demikian? Roh Kudus sudah berkata kepada kita, salah ini kamu nak, salah ini. Tapi kita lawan karena kita rasa kita benar, kita rasa kita punya hak dan lain sebagainya. Padahal kita salah, kita keliru. Karena kebenaran itu kan mungkin saya anggap saya benar, tapi orang lain juga bilang dia benar. Makanya ada pengadilan kan untuk membedakan. Mesti ada pihak yang netral. Jadi siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dan pada bagian-bagian akhir dari firman Tuhan, saudara-saudara, kita bisa lihat di dalam Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37. Matius 26 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Waduh, saya dulu ini sudah banyak mengeluarkan kata sia-sia. Saya harus pertanggungjawabkan. Bagaimana ini? Mungkin saya sudah punya dosa ini tak berampun lagi karena sudah banyak sekali. Bukan begitu saudara-saudara. Tuhan Yesus mengatakan kan, kalau kita mengaku dosa akan diampuni, dosamu merah seperti kermisi akan diputihkan seperti salju. Jadi saudara-saudara, sepanjang kita stop dan berhenti itu bagus. Tapi kalau stop, berhenti, kemudian maju lagi selangkah, berhenti lagi, maju selangkah dengan hal yang sama dan yang salah, itu yang tidak boleh. Berarti kita tetap menjadi pelaku. Orang yang mengucapkan kata yang sia-sia tadi. Tapi kalau stop, berhenti, berbalik 180 derajat, itu bagus. Jangan berbalik 360 derajat ya, berarti kembali lagi. Berbalik 180 derajat berarti ditinggalkan. Kemudian ayat yang ke-37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita demikian saudara-saudara. Mungkin saudara pikir, waduh keras-keras juga ini. Tetapi kita kan semua sudah dewasa. Kita bukan anak sekolah minggu saudara-saudara. Semua sudah dewasa. Firman Tuhan yang begini ya memang kita harus dengar. Tidak boleh kita bilang waduh keras sekali. Ini tidak keras saudara-saudara. Ini cuma membentuk kita menjadi lebih baik. Membentuk kita supaya kita bisa berkenan hidup di hadapan Tuhan. Bagian akhir dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau pikiran-pikiran negatif yang muncul datang silih berganti dengan positif, kita tengking yang negatif itu dalam nama Yesus. Memang mudah diucapkan tetapi harus diucapkan dan dilakoni. Sebab kalau mudah diucapkan tetapi sukar dilakoni, kita harus mudah diucapkan dan harus dilakoni. Sebab kalau tidak, kembali lagi pikiran-pikiran negatif itu. Kita dikuasai seperti si penjual beras. Dia menjadi sumber masalah, dia menuduh orang lain. Pikiran-pikiran yang baik inilah yang kita pikirkan. Kita eliminir yang negatif-negatif tadi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dapat mengubah hati kita. Sehingga dapat mengucapkan perkataan yang baik, yang jujur, yang tenang, dan yang damai. Membawa pembangunan rohani yang baik, membentuk persekutuan yang indah, dan lain sebagainya. Itulah tuh gunanya kita beribadah kepadanya. Tuhan Yesus sanggup merubah saudara-saudara. Saudara harus meyakini apa yang kurang baik bisa menjadi baik dalam nama Yesus. Kita rubah yang demikian yang salah itu.
Sekian renungan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya.